Ampun supe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa bisa mencegah penyakit gula. Penyakit gula atau yang dikenal dengan sebutan diabetes mellitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi pankreas yang tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang memadai, atau karena sel tubuh gagal merespon insulin dengan baik. Insulin merupakan hormon yang membantu sel tubuh untuk menyerap glukosa atau gula sehingga bisa digunakan sebagai sumber energi. Pada penderita diabetes, kadar gula meningkat di dalam darah dan air kencing. Akibatnya penderita sering buang air kecil, selalu merasa haus, merasa lapar, dan sering mengalami gangguan sekresi lemak dan protein. Puasa dapat memelihara keseimbangan glukosa dalam darah. Karena adanya keseimbangan antara fungsi hormon insulin dan hormon anti-insulin, termasuk di antara hormon glukagon, adrenalin, glukokortikoida, hormon pertumbuhan, dan hormon tiroksin. Hormon insulin berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah, sementara hormon anti-insulin menaikkan kadar gula dalam darah. Karena itu harus ada keseimbangan antara kedua jenis hormon itu agar darah tetap terjaga dari gangguan atau kelainan. Ketika seseorang puasa untuk jangka waktu yang cukup panjang, 12-18 jam, kadar glukosa dalam darahnya akan menurun hingga 60-70 mg per 100 ml darah. Keadaan ini disebut hipogliksemia fisiologis atau penurunan kadar gula karena sebab fisiologis. Puasa adalah cara yang paling baik
untuk menjaga agar kadar gula di dalam darah tetap normal. Puasa memberi waktu istirahat kepada kelenjar pankreas dari tugas rutinnya. Pankreas memproduksi insulin yang mengubah gula menjadi materi lain seperti amilase dan lemak yang disimpan dalam jaringan tubuh. Ketika semakin banyak makanan yang dikonsumsi dan meningkatkan produksi insulin, pankreas akan mengalami ketegangan dan kelelahan hingga pada akhirnya ia tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Akibatnya akan terjadi penumpukan gula dalam darah yang semakin lama bertambah banyak hingga akhirnya menyebabkan penyakit diabetes. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Puasa dapat memelihara pada keseimbangan glukosa. Puasa dapat memelihara pada keseimbangan glukosa. Puasa cari terbaik menjaga agar tetap normal kadar gula. Puasa cara terbaik menjaga agar tetap normal kadar gula, agar tetap normal kadar gula. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beberapa pusat pengobatan menjalankan terapi penyembuhan penyakit gula dengan menyuruh pasiennya untuk berpuasa selama kurang lebih 10 jam setiap harinya dan dilakukan selama 20 hari pada setiap periode terapi. Setelah itu pasien diminta melakukan pekerjaan ringan yang dilakukan selama 3 minggu. Ternyata metode penyembuhan ini mendapatkan hasil yang sangat baik karena sebagian besar penderita penyakit gula berhasil sembuh tanpa melibatkan obat kimia sedikit pun. Penelitian ilmiah menyatakan ada seorang ahli medis, barber, dan kawan-kawannya pada tahun 1979 pernah mengadakan sebuah penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa sangat jarang ditemukan penyakit gula pada kaum muslimin yang taat menjalankan ibadah puasa, dan bahwa jumlah penderita penyakit tersebut semakin hari semakin berkurang. Bahkan pada sebuah rumah sakit tidak ditemukan seorang pasien pun yang dinyatakan positif menderita penyakit gula selama bulan Ramadan. Penelitian ini menghasilkan satu kesimpulan bahwa puasa pada bulan Ramadan tidak berbahaya bagi penderita penyakit gula selama mereka tetap menjaga pola makan dan tetap mengkonsumsi obat yang diberikan dokter. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam satu hadis pernah kita sampaikan bahwa diamnya orang yang berpuasa itu
bagaikan membaca tasbih. Diam itu ibadah, bicara itu perak, dan diam itu emas. Diam memberi waktu pada Allah untuk berbicara dengan kita. Dia memberi waktu kepada Allah untuk memberi petunjuk di hati kita. Diam itu ibadah. Diam itu mendatangkan pahala. Diam itu banyak menghantar manusia masuk ke surga. Diam tafakur, diam membaca ayat kauniyah, itu ibadah, dapat pahala. Diam merenung, tadabbur alam, itu ibadah, dapat pahala. Diam sabar, syukur, dan ikhlas, itu ibadah, dapat pahala. Diam menunggu waktu sholat, itu juga ibadah dan mendapatkan pahala. Dia menunggu berbuka puasa, itu ibadah dan dapat pahala. Doa itu ibadah. Bahkan intinya ibadah adalah doa. Sebaik-baik doa adalah pujian alhamdulillah. Dan sebaik-baik pujian adalah diam. Diam terpukau seperti Nabi Yusuf alaihissalam kala itu. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Diam adalah ibadah, beri waktu pada Allah untuk memberi hidayah. Bacalah ayat kauniyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kau jangan iri dengan harta para pendosa. Allah sedang menghajar mereka dengan harta. Hartanya yang akan membuat hidup mereka di dunia terasa bagai di neraka. Dengan harta Allah menyayangi ahli ibadah, itu namanya nikmat. Dengan harta Allah menghajar para pendosa, itu namanya laknat. Ahli ibadah dapat isinya, dapat intisarinya. Ahli maksiat dapat ampasnya. Ahli ibadah makan tahu dan tempe, tapi terasa nikmat bagai makan daging. Para pendosa makan sebat daging, tapi tidak ada rasanya, hambar. Ahli ibadah minum air putih, terasa nikmat bagai minum embun pagi. Para pendosa minum serbuk alkohol, terasa bagai minum racun. Ahli ibadah dapat isinya,
para pendosa dapat kulitnya. Ahli ibadah rumahnya sederhana tapi nyaman dan rukun. Rumahku adalah surgaku, baiti jannati, kata mereka. Para pendosa rumahnya megah tapi tidak nyaman dan risau. Rumahnya bagai neraka. Ahli ibadah tempat tidurnya sederhana tapi pulas dan nyenyak, mimpinya indah. Ahli maksiat tempat tidurnya serba mewah tapi tidak nyenyak dan gelisah, mimpinya menyeramkan. Nabi Sulaiman alaihissalam dikayakan oleh Allah. Makin kaya Nabi Sulaiman, makin dekat dengan Allah. Itu namanya nikmat. Qarun dikayakan oleh Allah, tapi makin kaya makin takabur dan makin jauh dari Allah. Itu namanya laknat. Akhirnya Allah menenggelamkan Qarun bersama hartanya ke bumi ini. هلوا شد يا حدينا بمن أغواه غنينا هلوا شد يا حدينا بمن أغواه غنينا بمن أغواه يا حدي عيد مذهب إرشادي بمن أغواه يا حدي عيد مذهب إرشادي الله 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 يا حادي الله الله ya hadi. Jangan iri dengan harta yang dimiliki pendosa. Jangan iri dengan harta yang dimiliki pendosa. Allah mengajar mereka di dunia bagai di neraka. Allah mengajar mereka di dunia bagai di neraka. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu ya hadi Allahu Allahu ya hadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nasib itu tidak perlu diramal. Tidak ada gunanya meramal nasib. Nasibmu yang akan datang adalah buah dari tanaman amalmu yang sekarang. Nasib dan kehidupan kita sekarang ini karena amal kita di masa lampau, dan nasib kita yang akan datang sangat ditentukan oleh amal kita di saat sekarang ini. Kalau sekarang banyak ibadah dan banyak berbuat kebaikan, maka kelak akan dapat banyak kebaikan. Kalau ibadah dan amal sekarang sama dengan yang dulu, maka kehidupan tidak akan berubah.
Kalau sekarang ibadah dan amalnya lebih jelek dari yang dulu, maka kelak akan merugi, dapat banyak bencana dan kesialan. Kehidupan itu berjalan menurut sunnatullah. Menanam benih kebaikan akan berbuah kebaikan. Menanam benih kejahatan akan menuai kejahatan. Menanam sedekah akan berbuah kaya. Kadang manusia mau enaknya saja, tidak mau beramal, tapi nasibnya ingin baik. Itu tidak mungkin. Berbuat dosa dan maksiat tapi ingin beruntung, itu tidak masuk akal. Pelit tidak mau sedekah tapi ingin kaya, itu hanya mimpi. Lantas apa gunanya meramal nasib kalau amal manusia sekarang jelek, ujungnya juga pasti jelek. Ada dua santri tanya pada gurunya, "Guru, aku mimpi melihat air jernih. Apa maknanya, guru?" "Kau akan jadi orang kaya," jawab guru. Santri yang kedua bertanya, "Guru, aku juga mimpi tapi melihat air keruh. Apa maknanya?" "Kau mau berlimpah kekayaan," jawab guru. "Lantas apa bedanya, guru?" "Apapun mimpi kalian, kalau amalmu baik, kelak kau akan jadi orang yang berhasil," jawabnya guru. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fabi dunyaya wa akhirati, ya Rasulallahi khud biyadi, ya Rasulallahi khud biyadi. Nasib itu tak perlu diramal, tidak ada gunanya beramal. Sungguh nasibmu yang akan datang. Buang dari amalmu sekarang. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 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 Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kekasih Allah, wali-wali Allah itu memang beda, karena mereka adalah hamba pilihan Allah, karena mereka punya sesuatu yang luar biasa dalam pandangan Allah. Bila seseorang memilih seorang kekasih, pasti dia punya alasan mengapa dia memilihnya. Mesti ada sesuatu yang nampak indah di dalam dirinya. Bila seseorang mencintai seorang kekasih, dia pasti punya alasan mengapa dia mencintainya. Pasti ada sesuatu yang nampak indah di dalam dirinya. Bila Allah memilih hambanya, Allah pasti punya alasan mengapa memilihnya. Pasti
ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa di dalam diri hambanya. Bila Allah mencintai hambanya, Allah pasti punya alasan mengapa mencintainya. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri seorang hamba. Orang biasa beribadah mengharap surga dan takut neraka, sementara kekasih Allah beribadah hanya mengharap ridhonya. Orang biasa beramal mengharap balasan dan pahala, sementara kekasih Allah beramal mengharap cinta dan kasih sayangnya. Ulama biasa berdakwah menjual ayat dengan harga murah. Kekasih Allah berdakwah sebagai rasa syukur atas nikmatnya. Semua orang meminta agar doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar berdoa, "Ya Allah, jangan cepat-cepat kau kabulkan doaku, agar aku selalu bangun malam menangis dan merasa mesra bersamamu." Semua orang takut pada api neraka, tapi Ibrahim bin Adham munajat, "Ya Allah, kalau kau berkenan, masukkan aku ke neraka. Tapi aku memohon, ya Allah, besarkan dulu tubuhku sebesar neraka itu sendiri, sehingga neraka penuh dengan tubuhku. Semua hambamu dimasukkan ke surga, karena tidak ada tempat lagi di neraka." Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Kekasih Allah memang beda, hamba yang luar biasa. Orang awam harap surga, kekasihnya harap ridhonya. Orang awam harap surga, kekasihnya harap ridhonya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Taunya emas kalau sudah digosok. Taunya orang sabar kalau sudah diuji. Taunya orang baik kalau sudah dibuktikan. Siapa yang berkata beriman pasti akan diuji oleh Allah. Siapa yang berkata cinta pasti akan diuji dulu. Bila ada iman di dada, diuji selalu tabah. Bila ada cinta di dada, berkorban harta dan jiwa. Banyak orang mengaku dirinya baik, tapi ketika dibenci, dia balas dengan kebencian. Lantas apa bedanya dengan mereka? Dia gagal ujian.
Banyak orang mengaku dirinya baik, tapi ketika dimarahi, dia balas dengan kemarahan. Lantas apa bedanya dengan mereka? Dia gagal ujian. Banyak orang mengaku dirinya baik, tapi begitu dizalimi, dia balas dengan kezaliman. Lantas apa bedanya dengan mereka? Dia gagal ujian. Membalas benci dengan benci itu tidak menyelesaikan masalah. Membalas marah dengan marah itu bukan solusi yang terbaik. Membalas zalim dengan zalim itu tidak layak dicontoh. Membalas kejelekan dengan kebaikan itu namanya bijak. Membalas kebencian dengan sayang, dengan kasih sayang, itu namanya bijak. Membalas hujatan dengan pujian, itu namanya bijak dan istimewa. Membalas hinaan dengan doa, itu namanya bijak dan istimewa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan dakwah di negeri Taif, mereka menolaknya. Mereka melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu sampai kaki Rasulullah berdarah-darah. Jibril alaihissalam turun hendak menghancurkan mereka, tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkannya. Beliau berkata, karena mereka belum paham agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang beda. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi. Min ma'ani Ahmadi. Min ma'ani Ahmadi. في الليالي المولدي. Tahun yang orang beriman kalau telah lulus cobaan, jikalau iman di dada diuji tambalannya. Wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi. Min ma'ani Ahmadi. Min ma'ani Ahmadi. Fi layalil maulidi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.